Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan saya Rama Sandika Putra absen 29. Dan saya Yasir Ulhaq Nur Yahya absen 35. Saya Kayla Oranandra absen 19. Saya Alfiani Dulinda Pertiwi absen 2. Teman-teman, kan di Indonesia ini banyak sekali masalah ketenagakerjaan. Tapi, kalian tahu nggak bagaimana masalah ketenagakerjaan dapat timbul? Masalah ketenagakerjaan itu akan timbul atau terjadi apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dan ketersediaan lapangan kerja yang dapat dibilang lebih kecil dari jumlah tenaga kerjanya. Kira-kira apa aja sih cara mengatasi masalah ketenagakerjaan? Yang tahu, tulis di komen ya. Karena banyaknya masalah ketenagakerjaan di negara ini, terutama yang paling menonjol dari sekian banyaknya masalah, yakni pengangguran. Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Berikut beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Pertama, memperluas kesempatan kerja. Salah satu masalah ketenagakerjaan yang paling populer adalah pengangguran. Pengangguran sendiri disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan kerja dibandingkan jumlah angkatan kerja. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja, bisa dengan cara mendirikan industri padat karya dan lain-lain. 2. Mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja. Teman-teman tahu nggak bahwa proses rekrutmen untuk menjadi akpol, TNI, dokter, dan pekerja dengan gaji kelas atas lain itu membutuhkan persyaratan yang ketat dikarenakan pekerjaan tersebut memiliki tanggung jawab yang besar pada setiap pekerjaannya. Namun, jika proses rekrutmen pada pekerjaan jenis tersebut dikendorkan akan menimbulkan penurunan kualitas tenaga kerjanya. Maka dari itu, pemerintah memilih untuk mempermudah proses rekrutmen pada pekerjaan yang tidak terlalu beresiko, seperti karyawan perusahaan swasta, digital marketing, dan lain-lain. Mungkin kata mempermudah di sini bisa dimasukkan dalam contoh digital marketing. Dalam proses rekrutmennya, bisa mencari pegawai dengan social branding yang tinggi di sosial media dan tidak harus lulusan sarjana maupun D3. Yang ketiga, membatasi penggunaan tenaga asing di Indonesia. Banyaknya pengangguran di Indonesia juga dapat dipengaruhi karena kesempatan kerja yang tersedia justru digunakan oleh warga asing, bukan lokal. Hal tersebut bisa terjadi karena mungkin info lowongan pekerjaan tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada warga Indonesia. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan banyaknya tenaga asing yang bekerja di Indonesia karena pengalaman dan pengetahuan mereka yang lebih luas. Maka dari itu, pemerintah juga harus meningkatkan skill dan pengetahuan tenaga kerja lokal hingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Perusahaan bisa mengurangi tenaga asing dengan memberikan syarat khusus tambahan kepada tenaga asing, seperti berbahasa Indonesia dengan lancar, sehingga budaya Indonesia tetap terjaga, dan juga lebih memfokuskan pencarian pegawai kepada warga negara Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kualitas angkatan kerja. Angkatan kerja memang banyak tersebar di Indonesia, akan tetapi kualitasnya mungkin belum memenuhi standar penerimaan pegawai di perusahaan yang diinginkan. Maka dari itu, pemerintah berupaya mengadakan bermacam-macam pelatihan skill atau kemampuan sehingga angkatan kerja dapat menambah dan mengasah skill mereka untuk mendaftar pekerjaan yang membutuhkan keterampilan di dalamnya. Yang kelima, menetapkan kebijakan pengupahan. Pemerintah berupaya menetapkan gaji minimum di suatu daerah sesuai dengan biaya hidup atau living cost minimum di daerah tersebut, sehingga sebisa mungkin kebutuhan pokok tiap-tiap pekerja dapat terpenuhi dengan pendapatan tersebut. Yang keenam, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah mengeluarkan UU Pasal 88 Ayat 1 Nomor 13 Tahun 2003 yang berisikan setiap buruh atau pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang ketujuh, menetapkan waktu kerja. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 21 Ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam dua sistem seperti yang disebutkan di atas, yaitu 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Ketentuan waktu di atas hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan berakhir. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja atau buruh berhak atas upah lembur. Akan tetapi, ada sektor usaha ataupun beberapa pekerjaan tertentu di mana ketentuan jam kerja di atas tidak berlaku. Yang ke-8, menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Pemerintah berupaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis karena dengan adanya hubungan tersebut, tiap-tiap pihak yang terlibat dalam sistem produksi akan mendapat keuntungan. Yang ke-9, meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pekerja dan keluarganya. Dengan pemerintah menyediakan kesempatan bekerja dan gaji yang cukup sesuai UMR atau bahkan di atasnya, hal tersebut berarti pemerintah telah berhasil menunjang kehidupan tenaga kerjanya, karena gaji yang diberikan seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang ke-10, meningkatkan kualitas kerja. Ternyata peningkatan kualitas tenaga kerja itu penting banget loh teman-teman. Sepenting apa sih? Ya jelas penting lah. Kalau semua aspek terpenuhi tapi kualitas tenaga kerjanya nggak ditingkatin, ya output tingkat tenaga kerjanya nggak maksimal dong. Berikut akan kami bahas lebih lanjut tentang peningkatan kualitas tenaga kerja. Pertama, dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Pendidikan berfungsi membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan untuk menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Hal ini dilakukan dengan peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sistem sanitasi, peningkatan gizi, serta pemberian jaminan sosial. 3. Pengembangan karyawan-karyawan merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Oleh karena itu, kemampuannya harus terus ditingkatkan agar mencapai produktivitas tinggi. Caranya dapat dilakukan dengan pelatihan mental dan keterampilan, bimbingan dan konseling karyawan, serta pemberian promosi jabatan. 4. Peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan penyediaan alat perlengkapan keamanan kerja yang memadai seperti helm pelindung, masker, serta asuransi kesehatan bagi karyawan. 5. Memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi. Awasi kinerja karyawan dengan wajar dan beri kebebasan mengatur waktu kerja asalkan tidak melebihi tenggat. Cara ini dapat membuat mereka lebih dinamis, produktif, merasa dihargai, dan kepercayaan dirinya meningkat. Yang keenam adalah memberikan intensif berdasarkan prestasi. Sedikit persaingan saat bekerja adalah hal yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pihak perusahaan dapat memberikan intensif berdasarkan prestasi di luar bonus tahunan atau menaikkan jabatan seseorang. Saat karyawan melampaui target kerjanya, membantu perusahaan mencapai tujuannya, dan membuktikan kemampuannya, mereka harus diberi penghargaan. Sistem penghargaan berbasis prestasi ini dapat membantu mendorong produktivitas tenaga kerja. Yang ke-7, tetapkan target atau tujuan yang jelas. Langkah ini adalah yang paling dasar. Tugas tolak ukur, target, tenggat waktu, dan upah setiap tenaga kerja harus jelas dan tertulis di dalam kontrak. Kontrak antara pemberi kerja dan karyawan pun harus menguntungkan kedua belah pihak. Dengan begitu, saat kontrak kerja disepakati, tenaga kerja akan memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan atau tempat kerja mereka. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di komen ya.
Berikut yang dapat kami sampaikan mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang mempelajari materi ekonomi mengenai ketenagakerjaan. Sekian dari kami, ada kurang maupun lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.